akhir dari Geek Farm. Karena masih match point dari Onyx, namun kalau ini kita bawa ke game yang kelima, bukan tidak mungkin Geek Farm akan melanjutkan tren positif dengan reverse sweep. Wow. Wow, udah bahkan mereka lihat. Udah ada Rafaela di sana. Udah ada dua respon yang sama ternyata. Dengan adanya Freddy dan juga Valentina. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Ini draftnya cepet banget mereka respon dengan yang sama loh. Mereka meresponnya benar-benar tanpa ada jeda, Profesor. Enggak, 60% lagi. Apa yang terjadi dengan game ini? Wow. Seolah kita benar-benar melihat paradoks yang sama. Gila sih. Cloud di ban, Yuzong di ban, Terry Slayer, Reynes juga bisa di ban lagi. Oh, tapi Geek Farm seakan-akan mereka mau ngebait ke arah Uranus yang bisa dimainkan untuk landing jauh dari sisi Onyx. Oke, tapi kalau misalnya mereka seperti itu, tandanya mereka ngebuka Terisla. Ini berbahaya dengan komposisi mereka yang bermain dengan teamfight. Mereka bisa aja tutup Terisla sekarang. Itu sebuah jawaban, aku setuju banget. Tapi kalau mereka nggak tutup Terisla-nya, ini akan menjadi sebuah bahaya. Tapi bukan Terisla, melainkan Khalid yang ditutup Ranger Mas. Ya, karena Khalid kita tahu beberapa belakangan ini memang damage dari Luke itu too strong. Makanya aku bilang tadi, Geek Farm too strong dan bahkan benar-benar sang Raja Langit. Ini cukup kesulitan untuk memenangkan hampir semua gamenya. Walaupun 2 game dia sudah dapatkan. Sekarang dengan draft yang sama ya Be, aku jadi punya feeling Onyx mereka punya strategi lain. Kalau mereka nggak bisa approach ke arah Suns untuk nge-copy ke arah Netherrealm, mereka ganyang lini belakangnya. Ya itu targeting markinya. Atau jangan-jangan mereka malah mempersiapkan sebuah konsep permainan lain ketika ada satu sosok hero yang terbuka, Terisla. Oh, Terisla akankah menjadi sebuah perebutan? Atau bahkan dia memilih menuju ke arah Iritel terlebih dahulu? Ada 2 jawaban yang cukup kontradiksi kali ini. Export. Dia makan exportnya. Dia tahu seberang paket Terisla. Iya, tindakan preventif ya. Iya. Apa? Reverse psychology. Reverse psychology. Nah, reverse psychology dibuat agar sisi seberang sekali lagi mainkan Iritel dan bahkan dikasih dari sosok Terisla. Masalahnya Khalidnya juga udah di ban. Ya, jadi kayak exportnya bener-bener free banget di sini. Yap, dan apalagi kalau kita bilang Geek mereka bisa aja punya kesempatan untuk sebenarnya dipaksa mengamankan Terisla. Tapi sekarang Coach Erpang harus benar-benar mikir. Dia nggak bisa bawa Terisla. Dia harus bawa sesuatu yang lain untuk Luke. Apakah Benedetta? Wah, Benedetta bagus banget sih di sini. Menurut aku kalau memang mereka tidak mau terlalu terdistract dengan ada export pick dari Onyx. Lapu-lapu ternyata. Oke, zoning out. Tapi satu hal sih, kalau aku ngeliat lapu-lapu, jangan sampai lapu-lapu dari Luke. Ini kan memang sakit dan kuat banget. Tapi terlalu offside, karena itu yang terjadi ketika dia menggunakan lapu-lapu kemarin. Nah, masalah utamanya juga belum ada gold laner dari Onyx. Mereka bisa bawa Brody di sini. Pick paling aman walaupun ada zoning out dari lapu-lapu. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa posisi dari Geek Farm masih benar-benar kuat untuk menabrak. Bisa Melissa, bisa Brody, atau bahkan jangan-jangan Ixia lagi. Melissa sekalipun saja juga tembus dengan adanya lapu-lapu. Ya, tapi yang penting gimana caranya cewek menjaga early condition mereka. Karena kalau misalkan bawa Melissa tapi ternyata kalah early gamenya, ini bakal benar-benar bahaya. Dan Ixia, jawaban atas zoning out dan juga lapu-lapu yang begitu tebal di lini depan. Ixia, apakah terlalu mengambil resiko, Be? Dengan ngebawa Ixia yang kita tahu ketika full barrage buka itu jadi kesempatan untuk lapu-lapu. Berarti jatuhnya ini exportnya bakal main lebih safe. Bakal bermain dengan memberikan vision untuk lapu-lapunya show up terus di map. Dan nantinya biar ketika lapu-lapunya show up, Ixianya free di belakang. Wow, itu dia. Itu yang mungkin akan dilancarkan strateginya untuk Onyx di game yang keempat. Karena kita tahu Ixia butuh positioning yang aman. Dan Geek punya counter itu. Onyx dibuat tak berdaya di game sebelumnya. Geek Farm too strong. Apakah reverse sweep is real atau Onyx benar-benar mengamuk dan membuat Geek Farm turun ke lower bracket? So, EPL Playoff minta tepuk tangannya! Let's go ke the land of down. Do or die kali ini untuk kedua belah tim.
Karena meskipun masih memiliki tiket yang aman ke arah lower bracket, tapi yang paling mahal adalah slot menuju M Series. M5 yang ada di depan mata ya tentunya. Yep. Membuat siapapun ingin mendapatkannya dengan sangat-sangat cepat via upper bracket kali ini. Yes. Bentar, ada flicker tadi dari Aboy sepertinya. Iya, tiba-tiba dikeluarkan dari Aboy. Early game yang sepertinya ada sedikit pressure di area XP lane-nya. Sehingga membuat pergerakan dari Onyx mereka lebih eksplosif untuk early game kali ini. Dan bahkan Kibo sekarang udah mulai mengcover posisi dari Kairi supaya tidak ada pressure yang terlalu berlebih dari Geek Farm, Profesor KB. Lagi dan lagi Nahel, Cimomo, Nile, dan Nile yang selalu mengungguli level monster jungle dan early pressure dari Geek Farm membuat Onyx selalu kewalahan di 2 menit awalnya. Dan aku pengen lihat sih di game keempat ini seberapa keras Suns bisa mendapatkan IMU ke arah Netherrealm, Prof. Atau jangan-jangan seberapa cerdasnya untuk mencari posisi. Nah itu. Ini adalah sebuah hal yang perlu diperhatikan kembali dari Onyx. Bagaimana cara mereka untuk membiarkan Suns menggapai atau bahkan mendapatkan IMU. Agar tim fight-nya jadi lebih imbang, 50-50. Boots yang udah mulai kelihatan nih, sesuai dengan apa yang sudah diprediksikan oleh Profesor KB tadi, ketika pre-game, dia hanya bakal coba untuk membakar saja, memberikan poke damage ke arah Luke. Ya, biar look-nya benar-benar show up di map, ketahuan di map. Karena kalau look-nya kelihatan, udah pasti yang bebas adalah cewek di belakang sana. Di team fight mid game, tentu hal itu yang perlu diperhatikan juga sama Onyx. Gimana caranya memaksa Luke dengan flickernya. Ya, bahkan membuat Luke kalau bisa sampai recall mundur, Be. Wah, itu bakal bagus banget sih. Jadi untuk teamfight di di awal-awal ya, iya. Yes, jadi tim fight objektifnya akan 4 lawan 5 untuk Onyx. Tapi kayaknya dengan safe position dari masing-masing tim membuat 50-50 untuk di turtle yang pertama. Sehingga kita akan melihat adu retribution dengan otot. Tapi Tapi di arah Turtle, lihat pergerakan agresif dari Nile kali ini membuat Kairi mundur ke arah belakang. Boots masih tidak terlalu tebal, tapi Suns is coming up, Prevent tadi keluarkan dan bahkan Suns menggunakan dia untuk defensif Luka, udah tidak ada flicker kembali. Langsung saja dikeluarkan, masih ada Netherrealm. Terperangkap tidak masalah para pasukan dari Onyx, mereka bermain dengan pelada first blood di tangan oleh Suns. Nile is coming up, masih ada All Healing, Retribution telah keluar dan double kill from gila Suns. Kali ini bahkan membuat 3 player dari Geek Farm hilang. Nile seorang diri, tak ada yang menemani, dan bahkan 4. Oh my god, Profesor Momo dan 4 point kill plus Turtle, cuan for life. bahkan aku melihat pressure word yang timingnya begitu pas, Profesor KB. Itu mahal harganya. Itu. HP-nya dari Kairi langsung penuh kembali, tapi kali ini overextend. Sepertinya bukan hal yang baik. Ternyata hal yang baik sebelumnya tidak bisa terlalu lama dipertahankan. Tapi dibalik itu semua kita melihat di mana Aboy berbanding Suns 2 level yang cukup menarik. Dan membuat Suns berada di level yang sangat unggul. Plus sekarang dia memiliki 1 buah Netherrealm. Ya, dan kalau kita memang melihat dari game fact by Grab, 57.256 adalah total keseluruhan minion. Wow. Yang sudah tereliminasi sepanjang MPL Indonesia. Ada season yang 12. hitung di Ada belakang. yang hitung tuh. Sama aku juga mau terima kasih untuk seluruh MPL Production di belakang Luar layar. biasa emang. Dia bisa mereka. bikin animasi sekeren ini untuk season kali ini. Bahkan sampai ngitung minion, Ji. Minion semua, pokoknya all crew MPL Indonesia luar biasa kalian. Ngitung minion, ngitung berapa banyak Suns recall. Itu cuma bisa dari MPL Production. Turtle, Lord, Iya. banyak banget. Bahkan Turret sempat menjadi salah satu juga fun fact game kita. Dan kali ini dengan pressure early game yang sangat-sangat pelan. Tidak ada keributan di early game sebelum Turtle kedua muncul. The Ributnya calm selalu di before the objektif ya. storm. Itu dia, the calm before the storm. Ini mana kita melihat team fight objektif selalu diutamakan oleh Onyx. V1v1 situation di-explain. Good. Bakal menghindar sepertinya. Oke, tapi nampaknya hindar dari Luke. Harus memaksa dengan flickernya. Nile mencoba untuk merespon, tapi ini dibalik itu semua. Untungnya kenapa Nile berani merespon? Karena yang di arah bottom lane yang showing di map adalah Kairi. Kalau Kairi nggak showing di map, mungkin Nile dia agak ragu untuk melakukan sebuah rotasi. Iya, tapi sekarang memang Boots posisinya agak sedikit sulit. Memang tidak punya Vital Glamour, hanya menjadi abang-abangan biasa. Dan Luke yang justru membalaskan dengan adanya poke damage yang tidak berhenti, Profesor KB. Iya, jatuhnya ini rotasi dari Onyx, XP lanernya agak sedikit ketinggalan. Namun di area setup Turtle udah mulai ada team fight. Oke, tapi Aboy dengan Netherrealm-nya kali ini gagal mendapatkan sosok Nile. Yang akhirnya membuat Nile harus mundur ke arah belakang. Dapatkan adu retribusi terjadi.
Oh my God, Holy Partisan save the day. Berhasil membuat Nail mendapatkan sosok dari Turtle, tapi Nail tumbang. Di balik itu semua 2 poin kill berhasil didapatkan oleh para pasukan dari Onyx, dan Luke akan menjadi korban ketiga. Walaupun begitu cewek hampir saja bertahan, tapi nampaknya cewek juga harus tumbang bersama dengan Aboy. Pertempuran yang tiada henti diberikan oleh Onyx karena dia tahu satu kali snowballing Geek Fam saja mereka bisa dipatahkan seperti game sebelumnya. Tapi pertukarannya 1 untuk 3 Profesor KB. Ini nggak adil sama sekali. Dan memang Onyx dapetin lagi bagaimana beberapa poin kill yang ditukarkan dengan objektif Turtle. Geek Fam memang dapat Turtle, tapi yang mereka dapatkan gak cuma Turtle sekarang. Space buat Marky agar bisa menukarkan dengan objektif turret. Dan ini yang mungkin perlu dipatahkan karena dari tadi kita bisa melihat sendiri Ixia yang kena zoning out sama lapu-lapu Cimomo. Iya, bahkan aku bisa bilang dengan adanya team fight yang dibantu sama cewek tadi ya, di area atas ngebuat Marky tentunya meskipun kehilangan 3 pemain, 3 teman-temannya, at least dia bisa ada kompensasi yang dimiliki oleh Geek Fam. Oke, tembakan Nail menggunakan Retribution depan sana. Cewek bakal coba untuk bertahan, pasti ada full barrage. Palaiski harus mundur, mau tidak mau. Di balik itu semua para pasukan dari Onyx, mereka mendapatkan informasi no Retribution, dan untungnya Retribution yang digunakan oleh Nail itu dengan kalkulasi yang sangat tepat, no objektif yang untuk bisa diperbutkan saat ini. Tapi cover yang sebegitu percayanya agar Kibo itu tidak tumbang ke area bottom lane dengan membuka full barrage. Barusan itu adalah hal yang perlu diperhatikan kembali teman-teman. Karena Buang bisa- ultimate untuk nge-cover roamer pun it's okay. But bisa hitungannya lumayan mahal kalau sampai Kiboya tumbang. Nah, Oke, atau lihat jangan-jangan Palaiski di-counter. di sana terperangkap. Healer di depan sana hampir saja dimakan, tapi para pasukan dari Onyx, mereka dihajar balik dengan ada Nether Ram. Keyboy masih bisa bertahan. Nether Ram dari Sans. Luke di belakang sana mencoba untuk menuju ke arah seorang Keyboy. Hilang termakan, tidak ada damage. Tapi Moses coming up walaupun sedikit terlambat. Para pasukan dari Onyx mencoba untuk defend kembali ke arah Put. Last Insanity jadi dikeluarkan. Dengan ada full barrage, no flicker cewek. Gak ada damage yang bisa ditambahkan. Bahkan para pasukan dari Onyx, mereka masih punya power of retribution. Kembali lagi mereka akan team fight di arah Turtle yang paling berharga. Kali ini Purify Gaming informasi telah didapatkan. Ini berbahaya Profesor Momochan. Mereka akan team fight di arah Turtle dengan Marky tanpa Purify. Tapi cukup berbahaya juga karena Balai sudah mengamankan Fest of Dionysus. Tadi di menit yang ke-7. Iya ya, atau jangan-jangan Markinya nggak mau team fight. Ya maunya farming aja. Lagi dan lagi safe position bisa menjadi winning condition dari Geek Farm juga. Ngepok aja ya dari Markinya ya. Ya, farming, ngepoke, tungguin item jadi baru team fight. Tapi sepertinya akan ada gerakan yang berbeda dari Nile. Keyboy tanpa Oh sedia Nile, targeting. offset position. Berhasil coba dimakan, belum ada Nether Realm. Akhirnya berhasil menyamakan Nile, tapi tidak terlalu lama. Karena Luka berhasil mensaringkan seorang cewek. Belum ada Win of Nature, dan outplay from cewek. Gagal ditumbangkan, Nile hilang. What the outplay from cewek. Calvin Winata. Kali ini membuat Luka nampaknya berpikir 2 kali untuk mendapatkan dia. Dan offside position kembali terjadi. Diberikan oleh para pasukan Geek Farm yang akhirnya mereka kayaknya harus puas dengan kehilangan Lord mereka yang pertama. Calvin Winata begitu tenang Profesor KB. Itu jatuhnya benar-benar outplay yang terjadi barusan Flicker yang dia sudah hitung dari awal. Dan bahkan dengan kalkulasi dari hit ketiganya Ixia yang membuat dia bisa survive. Dan bahkan hit ketiga juga ketika lompatan dari Bravers Fighter Gitu. Luke berhasil dihindari dengan sangat indah dari seorang cewek. Lapu-lapu yang kita awalnya kira akan menjadi penghalau untuk Ixia, ternyata malah terjebak dengan gerakan yang tidak terduga-duga. Siapa sangka ini dia, gerakan dari pria misterius satu ini. Itu definisi ter-outplay. Dan bahkan gak cuma sekali, 2 kali kejadian loh dari Tapi cewek. untuk sekarang Lordnya malah jadi giveaway, belum ada gerakan sama sekali untuk team fight. Dan mungkin lebih menunggu untuk counter initiate dari Onyx karena dari tadi yang mereka lakukan hanya merespon 4 ada dari Geek Farm, yaudah kita lawan pakai 4. Kalau ada 5 yaudah team fight 5. Oh, Purple Puff dari Nile diambil, ini akan berat untuk dirinya. Bahkan Last Insanity bakal coba dipaksa. Defend ke arah depan, begitu dikeluarkan oleh Baptiste dapatkan Nether Realm. Sans bersama dengan Abo yang menjadi penyelamat untuk kedua belah tim. Kali di depan sana menjadi sosok yang paling depan. Dengan frontline yang mereka miliki, tapi Sans tidak akan melepaskan pandangan terhadap Kairi dan Sans. Flicker menyelamatkan dirinya. Luka kembali tidak mau terlalu offset karena dia tahu dia bisa termakan kembali oleh para pasukan dari Onyx walaupun tidak ada full barrage. Para pasukan dari Geek Farm mereka sedikit memukul mundur pasukan Onyx dan memaksa outer turret dari mid lane didapatkan.
Dan bahkan meskipun Onyx terus mempertahankan turret di area midnya, tapi pressure dari Geekfam tidak berhenti dan Onyx terpaksa untuk melepaskan hal tersebut, Profesor Karim. Overextend teamfight adalah jawaban dari Geekfam, Cimomo. Ini dia yang dicari-cari sama Geekfam. Mereka mau teamfightnya berlima, ngelakuin poking damage, adu damage. Karena dari segi itemnya, kita sudah bisa melihat bagaimana kehadiran dari satu Husklaw, satu Berserker's Fury. Udah cukup agar Marky bisa ngedeal damage ke frontliner dari Onyx. Dan mungkin ini jawaban yang tadi sempat KB bilang. Ketika Onyx mereka terlalu mungkin mengikuti setiran yang dibawakan sama Geekfam di 3 game terakhir ini. Onyx gak mau hal itu terjadi terlalu lama. Iya. Tidak mau adanya efek snowballing dengan adanya lagi-lagi playstyle yang benar-benar memaksa dari Geekfam. Ada snowballing atau snowball mistake. Tapi, nah itu jadi mistake untuk Onyx karena mereka terlalu overextend. Dan sekarang 1v1 lagi di area bottom lane Cimomo. Kayaknya bener-bener nih, mata Gila. dari Luke selalu menuju ke arah cewek. Oh tapi Marky hampir saja terperangkap, masih ada Ram dikeluarkan dan terperangkap Marky. Maju lebih dalam lagi, tapi itu hanya baiting belaka. Para pasukan dari Onyx mereka melihat tidak ada Purify Camp, dapat memasang Balenski berada dengan cepat. Dipoy mencoba untuk melakukan covering up, Nile juga merespon dengan sangat cepat. Lihat, dia bergerak dengan sangat lincah di dalam sungai Land of Dawn. Tapi dengan adanya teamfight yang cukup berkepanjangan di sisi atas tadi, Geekfam pun tahu akan hal tersebut. Kalau mereka terlalu memaksakan juga untuk menumbangkan Kairi, ini akan jadi suatu kerugian. Karena Onyx, mereka saat ini masih unggul dengan net worth 1.700. Aku setuju sih dengan 1.700 aja udah bener-bener kasih Itu pressure dia. banget. Tapi Itu dari tadi overextend yang dilakukan sama Geekfam selalu terjadi. Sehingga pick off yang diinginkan Keyboy belum terjalankan di Cimomo. Apakah nanti tiba-tiba akan ada onward dan flicker di area Lord? Masalahnya Geekfam ini agak sedikit mungkin sulit untuk numbangin Keyboy doang sih di gara depannya. Mereka benar-benar fokus targetingnya ke arah Kairi dan juga cewek. Bahkan Sans dikasih berkali-kali kesempatan untuk nge-copy IMU ke arah Aboy. Berarti targetingnya bukan gimana mereka tumbangin Sans ya. Dan kalau Netherrealm dibuka secara bersamaan dari kedua mid laner, aku rasa itu bukan jadi suatu problem sih untuk Geekfam, Be. Ya tinggal kita lihat juga siapa yang bakal mendapatkan posisi belakang. Karena Iya, cewek, itu. cewek juga nungguin banget flickernya. Dia nggak mau teamfight kalau nggak ada flicker. Dia tahu kalau Luke akan langsung jump in ke belakang. Dan targetnya udah pasti adalah Ixia. Iya, dan Luke kali ini matanya memang hanya ke arah cewek. Iya loh, dari tadi loh. Itu nggak dilepasin pokoknya. Makanya. Yang dilepas kanan hanya Lord saja. Mau dia satu untuk satu pun dia berani banget. Berani banget bahkan. Gua nggak apa-apa, tumbang, tapi cewek udah pastiin hilang. Udah gitu. Kayaknya Immortal bakal mahal untuk Luke. Jadi kalau dia jump in ke belakang, setidaknya akan ada escape ability tambahan dari Immortality. Oh, tapi Oke, out of nowhere, dari top lane, Balenski terperangkap. Ini bukan team fight yang baik untuk para pasukan Geekfam. Mereka harus merelakan sih. Untuk kali ini mereka harus merelakan Lord yang dimiliki dari pasukan Onyx. Karena kalau tidak mereka akan dipaksa team fight. Last stand ini telah keluar, menuju ke arah Ram. Dapatkan full barat from cewek. Memporak-porandakan para pasukan dari Geekfam. Kali ini full barat keluar tanpa adanya flicker. Dan bahkan Luke udah gak bisa selamat lagi, lihat. Dia mau kemana? Nyangkut di depan sana dan hilang. Aduh, retribution akan terjadi dan bahkan Geekfam take over retribution from Nile. Tapi mereka tidak akan melewatkan begitu saja. Mereka akan memaksa wipe out. Dan para pasukan dari Geekfam, kali ini mereka berhasil punya nafas tambahan. What the retribution from Nile. tapi overextend team fight Profesor KB jadi problem untuk Geekfam. Itu dia makanya. Overextend teamfight yang dari tadi kalau ada Baloy. Tapi kalau nggak ada Baloy, itu bukan overextend teamfight namanya. Itu adalah malah petaka untuk Geekfam itu sendiri. Gila. Posisi 4 lawan 5 mereka masih berani. Tapi retrinya Nile, dia berani banget dalam kondisi under gitu. Dan dia dapetin. Dua nama, Super Ken dan Nile. Ingat loh. Seolah membuat kita memiliki masa depan jungler yang cukup menarik sepertinya. Masa depan jungler yang cerah sih untuk Indonesia. Ingat, Super Ken dan juga Nile. MPL season 12, waktunya sang rookie bersinar. Iya, Wah, itu it's rookie time. Itu kuncinya. Rookie time. Jangan lupakan itu. It's Udah. only time memang kuat, tapi it's rookie time juga power. Udah saatnya loh. Udah saatnya anak-anak muda nih. Yang Bersinar. benar-benar menunjukkan tajinya. Bibit-bibit unggul yang selama ini dicari ya. Tapi Lord mulai berjalan di area atas bakal coba dibimbing oleh pemain dari Geekfam. Oke, tapi lihat zoning out yang terjadi terhadap Geekfam. Membuat para pasukan dari Onyx berhasil menyelesaikan Lord dengan sangat cepat. Di balik itu semua retribution bahkan harus dikeluarkan oleh sosok dari Kairi mencoba mengikat kaki Luke. Tapi yang mereka tidak boleh lupakan adalah Luke masih punya Brave Fighter. Belakang cewek full bar setelah dikeluarkan. Damage yang terlalu sakit dapat flicker. Informasi telah diberikan, ini cukup berbahaya untuk cewek dan ini informasi yang sangat mahal untuk Luke.
Karena kondisinya kemungkinan besar nanti Luka akan punya flicker terlebih dahulu ketimbang cewek yang baru saja mengeluarkannya saat ini. Masih dengan super minion bergerak di arah mid lane. Masih game terjadi, kayak ada di arah belakang sana berhasil mendapatkan satu buah damage yang besar. Tapi lagi dan lagi Aboy save the day dengan NetherRealm dan disengage terjadi. Oh wait, Geek Farm kali ini tidak dikejar oleh Onyx. Masalahnya Onyx gak mengeluarkan NetherRealm-nya sama sekali. Cimomo ini kah? Iya ini. Momen yang dari tadi ditunggu sama Onyx. Di game keempat kali ini, Suns punya kesempatan yang banyak sebenarnya untuk nge-copy NetherRealm. Makanya aku bilang, Geekfam mereka nggak memprioritaskan lagi Suns ini untuk tumbang pertama kali. Mata mereka cuma ada di cewek dan juga di Kairi. Oke. Tapi tidak ada team fight yang dipaksa oleh Onyx. Dari segi item sudah ada Holy Crystal. Dan mungkin akan menuju ke arah Divine Glaive dari Suns itu sendiri. Winter menurutku adalah item yang sangat bagus dari Aboy. Daripada nantinya dia bakal di all in. Karena kayaknya Keyboy tadi sempat matanya menuju ke arah Aboy namun masih terlalu jauh. Iya, dan NetherRealm lagi-lagi ya. Bakal jadi jaminan untuk Geekfam. Satu buah Wind of Nature bakal menjadi penyelamat hidup dari cewek. Tapi permasalahannya, Onyx kalau mereka sampai tumbang garda depannya yang which is kita tahu Boots selalu menjadi coverisasi untuk seorang cewek. Ini juga bakal jadi permasalahan untuk Golden Staff. Golden Staff. Hal yang jarang kita temui juga. Kali ini cewek berarti ingin bermain front to back. Nile harus lebih berhati-hati karena ini Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff tanker killer item. Sakit banget Suns. Sakit banget, untung dia masih punya lifesteal di depan sana dan ini malah menjadi sebuah tamparan keras untuk Suns ya Mama Chan. Iya. Mulai respect dengan damage yang dimiliki oleh Marky. Full level kali ini dari Marky sendiri. Sementara Baloy bakal diusir oleh Boot dan tertarik dua pemain. Kairi? Oke, Council Game telah terjadi. Last Stand ini tandanya genderang perang. Memukul mundur ke arah belakang para pasukan dari Onyx. Mereka masih multi-fight. Di balik itu semua Suns sudah melihat. Dan di depan sana Suns telah menuju ke batang hidungnya. Informasi yang telah diberikan, tandanya mereka setelah berkumpul berempat dan di mana cewek akhirnya full paras. Di balik itu semua retribution from Kairi. Berhasil membalikkan keadaan. Cewek? Luka masih ada Wind of Nature. Aboynya hilang, tapi Lukanya terperangkap di depan sana. Bersama dengan Boots dan juga Keyboy. Dua tim fight terpisah. Luka ter-take down. Lord di tangan Onyx. Ini bencana. Dan bahkan dari Geekfam, mereka nggak berhasil untuk numbangin cewek di lini belakang untuk kesekian kali ya Prof. Golden Staff yang membuat pasifnya selalu aktif. Ini benar-benar sebuah outplay berkali-kali atas Luke. Dari flicker, dari item, dan sekarang bagaimana damage deal yang begitu tinggi dari Marky seolah jadi percuma. Ini gak logis. Gak logis yang dimana cewek mereka memang berhasil untuk numbangin Luke tapi Marky padahal punya potensi yang besar loh Be. Oke, Nile kali ini hampir saja bisa terperangkap. Wali Baptism telah keluar. Informasi yang mahal telah didapatkan. Para pasukan dari Onyx mereka mencoba untuk bagi damage Sor Paloski yang tidak memiliki flicker. Di arah belakang sana para pasukan dari Onyx berhasil mendapatkan Pest Turret. Menjadi pilihan utama para pasukan dari Onyx. Mereka akan sedikit demi sedikit melakukan poking damage. Tapi berhasil dihilangkan dengan sangat cepat. The power of Marky. The power of Irritel di arah late game yang berhasil dipegang Marky. Ya dan bahkan defensif kali ini akan langsung dilaksanakan lagi dari sisi Geekfam. Sementara Onyx memang tidak mau memberikan kesempatan celah yang besar untuk pemain-pemain Geekfam. Oh my god, langsung ada full Pares out of nowhere. Berhasil hilang dengan sangat cepat. Tidak ada lagi dan hilang. Astagfirullah from Boots. Berhasil mendapatkan Paloski. Dan dibalik itu semua Boots juga masih bisa selamat. Dan bahkan shutdown pun terjadi. Para pasukan dari Onyx, mereka tidak kenal kendor. Mereka mau team fight kembali. Tapi mereka lupa. Masih ada cewek di depan sana, Kairi. Akankah tertake dan double kill from Luke. Outplay memang terjadi sebelumnya terhadap seorang cewek. Tapi ketika Luke berhadapan dengan Kairi dan Boots, tidak bisa terbendung. Malah aku merasa Onyx harusnya mereka udah mulai disengage. Ketika posisi dari Boots sudah pasti nggak bisa diselamatkan Prof KB. Oke, 4 lawan 3 masih mau melanjutkan team fight tanpa adanya NetherRealm. Oh my god, full Paras telah dikeluarkan, terperangkap di depan sana Luka bersama dengan Marky yang ter-take down. Dua hilang, outplay terjadi. Terlalu terburu-buru pergerakan dari para pasukan Geekfam membuat mereka harus kehilangan dua punggawa mereka. Dua punggawa terpenting mereka dan mereka terdorong di dua lane yang berbeda. Oh 30 detik untuk kedua belah pemain dari Geekfam. Tapi Kairi is coming. Semuanya 5 berbanding hadir. 3. 5 lawan 3 dari 4 lawan 3 sekarang outplay dibalas outplay. Onyx, apakah mereka mampu untuk memanfaatkan hal ini dalam kurun waktu
20 detik. Oke, dalam kurun waktu 15 detik mereka harus menyelesaikan minimal mendapatkan satu buah best turret dari pasukan Kick Fam yang sudah terlihat di depan sana. Langsung ada Nether Round dikeluarkan oleh Aboy, tapi lihat Nether Limit seorang diri tidak berimpact untuk siapapun. Dan pada bahkan pasukan Onyx mereka membalaskan kembali yang ada oleh Mountain Sub. Merespon dengan sangat baik saat karena Soul Mouse tidak kembali dikeluarkan. Flicker mau tidak mau dengan Council Gaming menyelamatkan saat untuk mundur. Yang tandanya dua best turret menjadi hadiah atas keganasan dari Geek Farm. Wah, dari kedua belah tim mereka sama-sama untuk memaksakan keadaan dan bahkan berkali-kali juga dikembalikan keadaannya. Oke, permainan yang luar biasa. FPL Playoff, mana tepuk tangannya? Lihat dua tim tidak kenal kendor memocat, nggak kenal takut. Game 50-50 di game yang keempat masih akan kita saksikan Profesor KB. Tiket M5 terlalu mahal harganya. Terlalu mahal. Inilah dia kedua tim yang sedang berusaha untuk mendapatkan tiket M5 tersebut. Tapi di Lord menit 20 kali ini akan ada sedikit pembeda. Sudah ada 3 base turret yang terbuka dari Geek Farm. Dan Keyboy sudah memiliki Starlium Sight. Beberapa item memiliki perbedaan, tapi Marky. Oke, Primal Wand telah dikeluarkan Keyboy. Memilih untuk defensif, tapi Council Gaming akan kecoba dengan permainan yang cukup agresif. Di balik itu semua, para pasukan dari Onyx, mereka melihat ada Luke yang akhirnya informasi itu didapatkan oleh cewek. Belum ada full barrage. Kali ini cover yang terjadi, akankah keluar full barrage? Dan full barrage keluar! Dan dikeluarkan Luke, menuju belakang Retribution from Kyrie! Again and again, save the day! Walaupun mereka harus kehilangan Nile dan juga Kyrie satu sama. Winter Truncheon not save the day for this time. Masih ada Immortality, kehilangan Luke. Balik dibalikkan sana. Marah pemain dari Geek Fam menolak untuk tumbang, tapi Marky berhasil membuat satu poin kill sangat berarti bersama dengan Keyboy. Para pasukan dari Onyx, mereka kehilangan banyak dan bahkan tersisa cewek seorang diri. Marky, the secret weapon, the savior, Marky save the day. Apakah di cancel recall-nya kali ini? Enggak kayaknya. Cewek kayaknya masih sempat untuk melakukan recall. Dan Lord-nya jadi Lord giveaway lagi. Wah, dua tim fight lagi-lagi yang terpisah. Benar banget. The secret weapon, the savior, Marky is the key. Dan lagi-lagi Flicker jadi jawaban untuk cewek, Be. Ketika dia tahu memang Luke akan menagetkan cewek, dia langsung pakai flickernya. Dia coba outplay untuk kesekian kalinya dari Luke-nya. Dan lagi-lagi retribution dari Kyrie. Gila sih. Membukakan mata kita Gila dengan keadaan banget. yang begitu hektik. Dengan keadaan yang begitu ramai di tengah-tengah tim fight dari Lord-nya. Siapa sangka bahwa retribution masih begitu on point. Ketika semua terlalu berfokus, positioning dari seorang cewek bisa di take down oleh Luke. Kyrie menjawab keraguan kita semua dengan adanya satu retribution yang begitu on point. Team fight yang masih belum ada jalan keluarnya. Dan Oke. pause terjadi. Turning down sedikit. Cooling down. Cooling down. Pelan-pelan Geek dan Onyx. Cooling down. Penonton juga mungkin sekarang udah mulai minus 1 jantung. Pala udah pusing untuk melihat permainan yang luar biasa ini. Mata berkunang-kunang. Mata kunang-kunang dilihat ternyata udah menuju ke arah jam 10 ya. Itu Gak makanya. berasa ya. Itu makanya dari tadi kita melihat 3 game yang begitu menegangkan. Game yang keempat langsung 50-50 lagi. Untungnya besok Sabtu. Gak sekolah dan Marky. Ara-ara. Yang diminta Marky, bukan Oji. Marky gak bisa ngomong. Oh iya. Pengen lihat Alborobov main. Wah, sabar Sama ya, sih. sabar ya. Sabar ya. Sabar ya. Di depan itu kayak Kak Zara ya sekilas ya. Zara mantan ex Oh JKT, iya, kan? JKT ya, betul. Ayang, aku nonton playoff dulu ya. Ya, Apa pokoknya- dia ajak Ayangnya? Kalau Playoff. pulangnya di atas jam 11 malam, pokoknya dia nggak cuma nonton playoff ya, pasti nongkrong, pasti segame. Oh, pulung anti Onyx. Wah, ini luar nih. biasa ya. Karena Ini memang nih. ini adalah sebuah kontradiksi ya. Yang satu all in for Onyx. Sebelahan padahal ya. Ya, Sebelahan ya. Loh ini dia makanya perbedaan opini tapi tetap satu tempat duduk. satu tempat Iya. duduk, satu row. Dan bahkan longest game duration. Dimana kita masih dipegang oleh ML Indonesia. Dan ini dia support system untuk para pasukan dari Onyx yang sudah siap mendukung mereka semua. Tidak kenal kendor. Ini dia yang menarik nantinya setelah pause ini terjadi apa next step-nya. Karena mengingat
pertandingan yang paling lama, Aduh, 43 menit. Di sini Masalahnya yang dicium Suns yang berasa se-Indonesia. Gini. Masa kita mau ke Terrify satu Indonesia Iya, gara-gara Suns Terrify. mengamuk. Keterify. Ini lihat tuh yang senyum-senyum banyak. Yang Iya. berasa se-Indonesia loh. Sampai pas security kita juga senyum tuh. Pas security, jangan ikut-ikut senyum kamu kan, ketahuan kan. Serem doang hati Hello Kitty ternyata ya. Aduh. Tapi ternyata ini dia, the one and only Danang kembali akan membawa kita ke dalam lautan Land of Dawn. Let's go. Game masih berjalan, 23 menit berjalan tapi tiba-tiba Kairi sudah ditabrak aja tuh. Bentar. Iya, itemization-nya loh. Aku fokus ke sana, Immortal udah siap. Satu otak. Dan tiba-tiba langsung disengage dari Geek Farm. Oke, dia punya immortality daripada dia tiba-tiba jadi Winter terus kabur. Kita nggak mau mengulangi hal yang serupa. Iya. Ada satu sih kalau kamu mau gagalin Winter Kairi. Apa Bikin tuh? dia nggak punya duit. Iya, Iya, nggak salah Dia sih. pernah sempet di dalam streamingnya, tapi ini streaming ya bukan MPL. Itu dia sempat gagal ganti item. Karena apa? Duitnya kurang. Kolekan dulu coba. Tapi ya, Blood Wings. Aboy, kali ini benar-benar bakal jadi damage dealer utama dari Geek Farm. Bahkan berapa kali kita melihat outplay dari Aboy terhadap Suns. This is the underrated mid laner, Cimomo. Kacau sih. Yep. Ini sosok Aboy yang benar-benar menyamakan levelnya dengan Suns. Apalagi membawa hero powernya. Itu dia. Paramis. yang sudah 4 kali digunakan di game kali ini. Dengan draft yang tidak bisa dibedakan dari game yang pertama. Wah, bahkan- Benar-benar menjaga senjatanya karena masih ada di final upper bracket. Bahkan Boots juga respect dengan adanya Athena Seal tadi Profesor KB. Iya, udah mulai ada beberapa kali pergantian item. Keyboy juga sudah sempat membeli Athena Shield tersebut. Dan bahkan kita lihat-lihat ada yang coba untuk memainkan laning jauhnya dengan pelan tapi pasti. Yup, yaitu Marky Marky. yang memberikan sedikit distraction di area atas. Dan apakah memang akan dijawab oleh Onyx? Sementara memang Onyx akan lebih berfokus terutama Kairi ke arah objektif Lord yang kelima. Di menit kita ke-25, sementara memang Baloi belum ada immortality. Tapi Nahel di depan sana udah nge-secure immortality-nya. Justo kalau memang sampai pecah, masih ada kesempatan untuk Baloi menyelamatkan hidup dari Nahel nanti KB. Oke, ini kita bakal melihat di sana mereka masih mengadu dalam retribution. Bentar ya, para kru ya. Saya tidak bisa kelihatan, itu terlalu jauh nampaknya buat saya bacakan. Karena yang lebih seru untuk dibacakan adalah game untuk memperebutkan Lord yang kelima. Lord yang kelima, ke-reset kembali. Masuki menit ke-25, apakah game kali ini mampu melawan game Biggest Run kemarin? 43 menit kah akan 43 coba dilampaui? 44 lah ya berarti ya sekarang ya harusnya. Iya boleh. Tapi ya kali ini Onyx mereka bermain dengan sangat amat hati-hati. Bahkan pecah hampir. Tiraga Armor. Belum pecah tapi Oh, hampir tipis ya, pecah. tipis. Tipis banget tapi masih ada. Sehingga mungkin akan ada Last Insanity follow up Iya. dengan 25.000 darah dari Lord yang kali ini terus berkurang. Belum salto balik tuh tadi Boots Oh. tuh. Aduh, Jangan halo begitu Fangzi. kakak-kakak, ini agak salah fokus ya. Kita bakal lihat adu retri ya 18.000. daripada garuk dagu ya. Salah 15.000. Kita bakal lihat terlebih dahulu menuju ke arah depan. Kalimat Islam dikeluarkan, event akan coba terjadi. Nail di depan sana dan bahkan harusnya retribution-nya gagal. Marky save the day kembali terulang. Seperti di match sebelumnya, Marky lagi-lagi the secret weapon, sang penyelamat. Ini dia, Marky save the day. Aku bisa bilang Marky ini the Lord Stealer sih. Wah. Gila banget, dari semenjak kemarin bahkan 2 Lord dicuri. Hari ini 1 Lord dari Onyx. Ini masalahnya adalah Lord Evolve. Lord yang gagah Cewek perkasa. udah mengeluarkan 1 full barrage-nya. Apakah Geek Farm akan melakukan reverse sweep-nya kembali? Oh, reverse sweep is real kah? Ini dia. Mereka mendorong di 3 lane yang berbeda. Geek Farm too strong. Para pasukan dari Onyx. Mereka coba untuk mempertahankan terlebih dahulu. Dan harusnya mereka tidak membiarkan Lord ini masuk lebih dalam kepada base mereka. Karena ini akan cukup memporak-porandakan backline mereka. Di depan sana, flicker bakal dikeluarkan oleh seorang cewek. Damage yang terlalu sakit diberikan. Marky, spring hit di arah belakang. Tidak bisa dibendung. The guys coming up. Tidak ada flicker, cewek dan full paras. Last Insanity telah keluar. Full paras setelah dikeluarkan membuat para pasukan dari Onyx. Mereka masih bisa bertahan. Di balik itu semua Aboy. Natural Remnant sudah tidak ada dan Sans di depan sana. Juga belum meng-copy terhadap NetherRealm.
masih bisa bertahan. Tapi di dua wave yang berbeda, counter game yang akan coba terjadi pada pasukan dari Oni. Mereka memaksa team fight. Mereka lakukan terlebih dahulu top turret mereka. Karena mereka masih sadar tidak akan cukup mampu untuk bisa menahan damage yang diberikan. Luka ke arah belakang, saat jadi belakang utama. Winter Traction after day. Langsung Sanity kembali dengan adanya satu buah Immortality. Saat semaksimal mungkin dengan segala macam cara dia menyelamatkan dan Netherrealm akhirnya menyelamatkan kawanan dari Onyx. Best banget coba dipokin damage sedikit demi sedikit. Dan akhirnya para pasukan Onyx berhasil melakukan clear. Masuk ini didapatkan. Tapi base-nya hampir pecah. Onyx menolak untuk tumbang. Double kill didapatkan oleh cewek. Onyx too strong. FPL Playoff minta tepuk tangannya. Dan 60 detik untuk kedua pemain dari Geek Farm muncul ke Lane of Dawn. Holy Crystal di tangan Kiboy. Kiboy. Dia mau bermain dengan satu ultimate-nya Primal Wrath. Dan kali ini 3 melawan 4 posisi cewek. Oh, langsung di-all-in begitu saja. Cewek Immortality-nya pecah, gak bisa diselamatkan. Kyrie is coming up, cewek gak bisa bertahan dan Shantan. Boy, perbuat cewek hilang. Tidak ada Marky, tidak ada cewek. Damage Sailor, ini benar-benar pertempuran yang sangat berat dilalui Onyx. Yang tidak ada hentinya. Bahkan di depan sana Luka harus menuju ke arah belakang, tidak ada lagi Prefector. Aboy tidak akan dilepaskan pandangan dan jangkauan Onyx. Kiboy, damage per second telah dikeluarkan. Masih coba untuk bertahan. Last Insanity for nothing. Karena Aboy itu strong. Pun memukul mundur, tidak ada lagi Immortality dan masih ada Winter Traction. Kyrie memaksakan dirinya untuk menuju ke arah belakang. Semaksimal mungkin tak peduli apapun yang terjadi. Kalau mereka wipe out, ini akan berbahaya. Buying time akan terjadi. Dan Kyrie membuying time semaksimal mungkin yang dia miliki. Where are you going, Kyrie? Nowhere to run. Nggak ada jalan untuk keluar. Tapi Kyrie membuatnya kembali. Ma, ini Kyrie, Ma. Dia buat jalan pulang sendiri, Ma. Oh my God. Kyrie membuat ini semua seperti taman bermain. Gak ada jalan dan dia buat sendiri. Oh my God. Oh my God, gua udah gak bisa berkata-kata lagi ini sama energy Kyrie. eruption untuk cooldown reduction. Dash yang berkali-kali dia gunakan pun hanya untuk escape. Tapi perlu diingat, team fight akan ada 5 lawan 5 lagi. Cewek nggak punya immortality. Kiboy juga harus lebih bersiap-siap di lini belakang. Karena Aboy damage deal-nya udah gak bisa dibendung lagi. Gua bener-bener dibuat gak habis pikir. Mending speechless itu terdiam kan. Ini di bener-bener apa yang ada di otak gua sama apa yang terjadi di dalam in-game. Itu dari yang selaras jadi bener-bener berbeda. Itu ngeblank namanya. Bener-bener dibelokkan sama Kyrie. Yang harusnya dia gak punya jalan pulang, Prof. Iya, tapi dia buat jalan pulangnya sendiri. 2 kali, Prof. Oh my God. Gila sih. Tuh. Gue sampai gak usah ngomong apa-apa lagi. Pelan-pelan, Mas Khairul, pelan-pelan. Bener-bener gak masuk akal. Gua udah gak bisa ngomong. Dia buying time. Dia buat jalan pulang. My God. 1 lawan 3. 2 kali. Buying time buat cewek. Dan juga Suns. Yang posisinya lagi tumbang. Gila itu. Oh, ini kayaknya gue benar-benar ketika casterin Kyrie harus lihat Kyrie sampai selesai. Mati atau enggaknya. Loh, berarti biasakan nonton Udah gak Kyrie. bisa bikin statement. Udah gak bisa bikin statement. Gak ada. Biasakan nonton Kyrie sampai habis. Di otak gue Itu mungkin statementnya. gak nyampe. Gue juga gak nyampe. Bukan, gini. Kalkulasi damage-nya mungkin yang udah dihitung sama Kyrie. Dan beberapa kali cooldown reduction yang tepat sasaran. Karena energy eruption-nya tuh bahkan ke monster jungle. Biar aktif cooldown reduction-nya. Sama kalau menurut gue bukan itu. Geek Farm itu tenggelam. Terlalu dive in karena dia lihat Kyrie gak punya jalan pulang. Tapi dia lupa. Yang bisa ngelewatin tembok itu gak semua hero-nya dia. Iya. Itu Dan yang udah. Iya, momen demi momen pun Iya. tercipta namun tidak ada hasil dari tadi. 50-50, namun Lord di tangan dari Geek Farm. Apakah ini momennya? Di menit yang sudah dekat-dekatnya menuju ke menit 30. Gila sih. Udah gak ngerti lagi. Ini Lord yang udah bener-bener bisa ngebuka jalan besar banget buat Geek bisa masuk ke game yang kelima. Aduh, mau foto sama Ciubi tapi Evos nggak lolos, sabar ya. Sabar. Go Geek. Go big. Widih. Go big, go Geek. Ya Oh, ayo iya. Geek atau ya benar saatnya Wait, ini. ngantuk Pak J.
Doa dia doa. Nya bangun nya. Ngantuk. 2 kali loh nontonin Kiboy sampai tidur. Sebelumnya kan sempat ada yang viral kan. Iya. Sekarang tidur lagi. Dia udah mulai ngantuk nampaknya ya. Atau itu transformasi energi. Oh, transfer Waduh. energi ke Kiboy. Bener. Kan gak ada yang tahu makanya. Bisa jadi, bisa jadi, bisa Bener, jadi. Dikit Take lagi my ya. energy ya. Take my Iya. energy Giboy. Take my energy. Take my energy. Take my energy. Wah, tapi ya gila ini game yang panjang banget. Itu apa tuh? Game keempat apa tuh? Apa tuh produser tadi coba tunjukin lagi dong. Oh loh. Ini orang kru di balik layar dan wih gambar yang sangat keren dari Geek Fam Unity. Keren banget. Lihat. Salah. Bentar. Anti toxic ingat ya, anti toxic. Yoi. Oke, MPLD Cie. nih. Pas Rikiti coba tolong dicari orangnya, boleh digeser ya. Tolong ya. Udah mulai gak kondusif nih yang bareng-bareng deh tadi saya liatin. Let's go Oni. Halo Kak, selamat malam. Selamat menonton MPL sampai malam ya. Pulangnya hati-hati sudah malam. Oh gitu. Kita nggak tahu kelar jam berapa toh. Benar. Karena masih ada potensi game 5 nih ya. Iya. Nah ini dia. Wah, luar biasa. Ini orang-orang di balik layar yang membuat MPL makin luar biasa guys. Itu dia tuh di belakang tuh ya, banyak banget. Teman-teman kita juga yang sedang mempersiapkan nantinya ketika troubleshootingnya sudah selesai. Oh, Reldas go to MPL ya. Amin, apapun yang terjadi ya. Ya. Untuk tim-tim komunitas, gak menutup kemungkinan kalian bisa berlaga di MPL ini terbukti. Nile, Iya, from nobody, betul. become a somebody. Untuk sampai saat ini. Di top 3 bahkan. Di top 3 ya? Iya, top 3 loh. Iya. Quick info locker. Loh. Kalian nyari ya di sini ya. Siapa sangka? Siapa tahu jodohnya di sini. Pak CV-nya apa? Saya cari kerjaan Pak di live streaming MPL. Oke, karena lihat ada kepala Marshall kita akan membawa kita kembali ke dalam line up done. Marshall Danang, take it away. Ini dia, game yang masih berlanjut, game 30 menit. Mereka kehilangan KRI. Mereka nggak bisa dipenuh, masih ada full bar di depan sana, tapi nampaknya diselesaikan dengan sangat cepat. Kembali lagi kehilangan KRI untuk 70 detik. Tapi dibalik itu semua, Flicker gagal didapatkan. Dan bahkan para pasukan dari Onyx, mereka menolak untuk mundur. Damage mungkin dari Suns yang benar-benar tidak bisa dipenuhi. Dan akhirnya Marky berada di tengah dalam pengawalan. Langsung menuju ke arah Marky dengan Lassie Sanitanya pun gak bisa terlalu lama menanti yang bisa diberikan. Nile dive in, cewek akan tumbang. Flicker telah dikeluarkan. Dan ini bencana. Onyx dipaksa ke game yang kelima. Again and again, Geek Fam too strong. The Giant Slayer menunjukkan kualitasnya. Menunjukkan River Sweep is real. Dan Onyx yang harus ketar-ketir. 5 game is real untuk match upper bracket final kita. Onyx ditahan di game yang keempat dan game kelima. Ini akan menjadi hal yang membuat Onyx ketar-ketir. 4 game kita sudah melihat draft yang sama. 4 game kita melihat perjuangan yang sama. Dan Geek Fam berada dalam match point juga. River Sweep. The People Champion nampaknya hadir kali ini. Lihat, bahkan di luar sana banyak sekali yang berdiri dan bahkan mensorak-sorakan betapa senangnya mereka melihat Geek Fam membawa game ini ke game yang kelima. Dan akan mengukir Cinderella story kah untuk Geek Fam karena potensi mereka untuk masuk ke dalam M-Series begitu luas, begitu lebar. Dan ini dia, The Cinderella Story. gila sih. Geek Fam. Balai! Starting from bottom and now we here. The Secret Weapon, Marky sang penyelamat. Ini dia, Marky save the day. Kuncinya Marky. Kuncinya Marky. Dan berkali-kali kita saksikan sebuah comeback moment. Sebuah game yang begitu keras terjadi. Wah, Miskomunikasi ada, outplay ada, semua hal ada dari match final upper bracket kita. apakah Sor akan bertemu dengan sahabatnya Baloy di Ya. M5? Wow, Wah, lihat kelakuan salah satu teman kita. Lemes Pak, ini benar-benar momen yang wow. gila sih. Gua mau terima kasih dulu untuk tim fight yang luar biasa. Gue terima kasih dengan benar-benar tontonan yang sangat menarik.
Berasa grand final loh. Dan itu dia. Gila. Itu dia tiket M5 terlalu mahal untuk didapatkan. Ma, reverse sweep. Apakah Israel, Ma? Gini. Onyx kemarin bertemu dengan Bigetron Alpha di bawah sampai game yang kelima. Dengan tempo permainan 1 sama, 2 sama. Iya. Sekarang berbeda kondisinya. 2-0, 2 sama. Dan apakah kita akan melihat keruntuhan dari dua dinasti raja Wow. dari Big 2 Slayer. hari yang berturut-turut? The Giant Slayer yang melumpuhkan Raja Langit di final upper bracket. Gila sih. Dan Bigetron yang menanti di lower bracket. Ingat, Bigetron pernah ada dalam kondisi mereka jadi lower bracket Slayer. Kalau memang sampai itu terjadi, Wah, berarti Geek Farm cuma butuh 1 season untuk mereset semuanya. 1 season menuju ke M Series. M5 yang begitu mahal harga tiketnya. Dan sang player kunci. of the game, Marquis. The Savior, the one and only, the secret weapon, Marquez. Safe play dari dia yang sangat luar biasa. Posisi di belakang terus. Nggak kesentuh sama sekali. Dan permainan dari Marquis bisa dibilang sangat berkelas tanpa adanya pressure dari dalam dirinya sendiri. Gue nafas dulu boleh ya? Silakan Momo-chan dan juga KB. 69% kill participation. Kalau kita melihat game 1, game 2, game 3. Aboy ini positioningnya bagus banget. Tapi di game keempat, Marquis juga menunjukkan kelasnya. Ya. Dengan positioning yang nggak bisa diraih oleh pemain-pemain dari Onyx. Heavy crossbow yang berkali-kali dilontarkan hanya untuk escape dan mendeal damage permainan front to back. Membuat seolah-olah Onyx tidak dibuat mudah untuk mendapatkan tiket menuju ke M5 World Championship. Apakah kita akan melihat 2 perwakilan baru dengan game kelima kali ini? Atau jangan-jangan kita akan melihat permainan dari Onyx nanti tiba-tiba berubah di game yang kelima? Menurut aku sih ini akan bergantung dari segi draft ya. Wah, Apakah kita akan melihat draft yang sama atau kita udah membahas sih sebenarnya Be. itu dia. Faramis, Dan juga Rafaela Rafaela. yang selalu menjadi kontender kuat dalam draft Geek Farm. Coach Erpang, sosok arsitek, solo arsitek yang terlihat di sana. Gila sih. Yang benar-benar menimbulkan efek traumatik untuk Onyx. Karena dari 4 game yang sudah dijalankan, hampir rata-rata 100% draftnya benar-benar sama dengan Rafaela sebagai anchor, sebagai jangkar dari power atau kekuatan Geek itu sendiri. Dan bahkan momentumnya itu justru didapatin sama Marquis duluan. Ketika dia berhasil untuk nyolong Lord terakhir, itu udah membuka jalur yang benar-benar lebar banget buat Geek Farm di game kelima. Dan ini dia beberapa kali momentum team fight yang fokusnya menuju ke arah backliner. Full barrage, Ixia yang ternyata masih belum bisa menjadi penyelamat bagi Onyx itu sendiri walaupun tadi sempat pecah lagi win rate baru dari Ixia. Namun apalah daya, berapa kali outplay dibalas outplay, momen dibalas momen, Lord dibalas Lord hingga pada akhirnya endgame dengan match point bagi Geek Farm. Dan beberapa kali juga kita melihat cewek out of position. Cewek yang sudah mulai kehilangan momentumnya ketika berada di late game dengan zoning out yang tercipta dengan satu demi satu item yang dia buatkan namun ternyata ditukarkan juga dengan damage deal magic yang cukup. Sehingga ini dia hybrid damage yang ketika ternyata bersamaan dilontarkan masih belum ada solusinya untuk Calvin Winata. Gila 31 menit game berjalan dan lihat 6 Lord. 3 Lord yang terakhir sempat didapatkan juga sama Marquis. Lord terakhir itu menjadi kunci penting. Dan apapun yang terjadi di game yang kelima, siapapun yang mendapatkan tiket Grand Final, tiket M5, mereka well deserve. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari game yang keempat kali ini dengan match final upper bracket kita. Setuju. Kita nggak bisa, bahkan mau cari kesalahan Onyx di game keempat tuh nggak ada. Mostly kayak nggak ada. Karena ngelihatnya sebenarnya memang cewek udah jaga positioning bagus. Dia tahu dia ditarget habis-habisan. Malah itu. Dia simpen flickernya. Itu yang Cimomo mungkin tidak lihat. Kekompakan Onyx. Itu dia. Yang sangat-sangat berbeda dengan Geek Farm ketika mereka melakukan sebuah call untuk overextend team fight. Geek Farm lebih percaya satu sama lain dengan Holy Healing dari Baloyski yang membuat Geek Farm jauh lebih unggul dari segi team fight jangka panjangnya. Onyx gak punya hal tersebut. Onyx yang sekarang berperan sebagai Geek Farm. All for one, one for all. Wah. Geek Farm
yang malah menimbulkan sebuah efek baru. Kepercayaan dengan Marky sebagai damage dealer utamanya dengan kata kuncinya overextend teamfight. Mereka tahu objective play bagus dari Onyx. Mereka balas dengan cara langsung memakan pemain Onyx pasca Lord itu didapatkan. Bahkan sekarang aku udah nggak bisa ngebahas dari Faramis doang. Ini kuncinya bisa ada di Retail juga. Yang mungkin sempat kita pikirkan di game keempat itu bisa jatuh ke tangan pemain Onyx. Gini, kesimpulan yang bisa kita ambil dari 16-26 comeback yang momennya ada di Geek Farm kali ini. Reverse sweep yang ada di depan mata bagi sang great, the giant, the great slayer. Iya, Ini benar-benar nyata adanya. Patahkan setup dari Onyx itu di garis bawahi, di italic, di bold juga sekalian. dan momentum sih sebenarnya. Berbicara di Lord yang terakhir diamankan oleh Marky dan tim fight-nya ketika mereka dapetin Lord itu mereka langsung mundur Be. Kelihatan disiplin dari Geek Farm sendiri. Dan Onyx tentunya mereka nggak punya chance yang besar meskipun kita melihat beberapa item yang udah digonta-ganti di 30 menit game berjalan ini. Cewek dengan Ixia-nya ternyata masih belum cukup untuk Onyx. What a game, what a match. Tiket M5 terlalu worth it untuk ini. Tiket M5 tidak bisa didapatkan dengan mudah. Gak heran, all region rata-rata 4-3 loh grand finalnya. Wow, Bukan hal yang mustahil kita melihat hal tersebut besok juga. harusnya kita akan melihat hal tersebut sih dengan Best of 7 series di babak grand final. Tapi tentunya Aboy yang mendeal damage begitu besar dengan Faramis dan Marky. Makanya kan aku bilang tadi, the carry-nya ini pasti di Aboy. Karena memang damage deal yang dia berikan udah terlalu tinggi. Bahkan dia sampai bikin ke arah Bloodwings tadi tuh. Itu dia, dan ditambah dengan banyaknya momen yang diciptakan oleh Geek Farm selalu berasal dari Aboy. Outplay, Aboy versus Suns. Inilah dia yang mahal harganya. Dan satu hal yang penting, Aboy sepertinya udah bukan underrated mid laner lagi. Udah nggak bisa di. Aboy, Udah nggak bisa sih. one of the best mid laner untuk saat ini. Dan perubahan draft kah yang akan jadi jalan keluar untuk Onyx? Let's see. Karena Geek Farm membawakan 2 draft yang sama, 3 bahkan. Let's see. Let's see. Akankah kita melihat perubahan draft nantinya di game yang kelima? One last chance, one last game. Apa yang akan terjadi di game yang kelima?